Halo lagi semuanya. Jumpa kembali kita di channel Moe Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat gerakan animasi lompatan kecil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Oke, kali ini kita akan menggambar sebanyak 12 frame ya teman-teman. Seperti biasa, langkah-langkahnya antara lain, pertama kita menggambar sketsa terlebih dahulu, kemudian kita menggambar line art, kemudian kita akan menambahkan warna dan gradasi, lalu dilanjutkan dengan menggambar ground, yang disusul kita akan menggambar bayangan, kemudian kita akan menginsert background, lalu kita akan merender animasinya. Oke, langsung saja kita rename layer di sini, kita beri nama sketsa. Jadi kita menggambar sketsa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita gunakan pencil tool. Kemudian kita mulai membuat pola untuk gambar kunci animasinya ya. Nah, jadi di sini kita buat tampak samping ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, untuk alasan durasi videonya saya percepat ya untuk membuat sketsa ini. Oke, sudah selesai gambar kunci animasinya teman-teman untuk sketsanya ya. Kita beri penomoran di sini sebagai frame pertama 1 sekaligus sebagai gambar kunci animasinya ya. Nah, kita akan melanjutkan menggambar frame berikutnya. Kita klik di sini ya, klik kanan pilih insert keyframe. Lalu aktifkan onion skin di sini. Kemudian kita hapus gambar frame keduanya. Nah, teman-teman bisa melihat bayangan dari frame atau gambar pertama tadi ya. Kita gunakan lasso tool ya di sini. Kita kembali ke frame pertama. Ini kita selection ya menggunakan lasso tool. Kita copy kepalanya ya. Lalu ke frame kedua, klik kanan pilih paste in place. Nah, tekan Q untuk meresize atau mengatur ukurannya. Kita putar seperti ini, agak nunduk ya, agak bungkuk posisi keduanya. Nah, kita letakkan sedikit di bawah seperti ini. Nah, lalu kita buat pola badannya ya. Ini bagian lehernya kita buat sedikit agak seperti ini. Nah, kemudian kita buat polanya agak membungkuk seperti ini ya. Oke, ini masih berupa sketsa ya teman-teman. Nah, untuk bagian tangannya bisa kita ambil dari sini ya menggunakan lasso tool. Kemudian kita copy ya, sama halnya dengan kita mengambil bagian kepala karakter tadi. Nah, kita paste in place di sini. Nah, ini kita atur lagi teman-teman. Bagian tangannya, lengannya ini kita potong, kita putar seperti ini. Oke. Nah, ini kita tambahkan saja gambarnya. Kita blok lalu letakkan di sini. Oke, jadi dia proporsional ya ukurannya sama. Lalu untuk posisi kakinya kita ambil juga dari gambar frame pertama tadi ya. Kita gunakan lasso tool sama. Kita copy lalu kita paste in place. Nah, ini kita atur saja, tekan Q. Nah, ini berlaku juga cara ini untuk frame-frame berikutnya ya teman-teman. Nah, kita copy juga bagian ininya. Oke, ini cara mudahnya ya agar kita tidak menggambar berulang-ulang. Ya, seperti ini ya posisinya. Nah, lalu kita blok, kita atur ya. Kita coba geser seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya perubahannya. Oke, nah ini kita beri penomoran nomor 2 ya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama ya ke frame-frame berikutnya hingga frame terakhir. Jadi videonya saya percepat. Nah, setelah kita selesai menggambar sketsa sebanyak 12 frame, kita coba review satu persatu pola dari setiap framenya teman-teman. Di frame pertama seperti ini ya, gambar kunci animasinya tadi yang sudah kita buat. Kemudian frame keduanya seperti ini. Frame ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kita coba review dengan menekan Ctrl Enter. Ya, kita sudah mendapatkan gerakannya teman-teman, tapi di sini masih belum rapi ya. Nah, sekarang kita coba atur gerakannya. Cukup diatur di framenya saja teman-teman. Di frame pertama kita beri spasi ya, beri jarak frame, kita insert frame 2 kali ya. Klik kanan pilih insert frame. Oke, nah kemudian di frame terakhir kita kasih jeda ya untuk pengulangan gerakannya. Saya coba di frame 55 di sini, kita insert keyframe. Kemudian kita tekan Ctrl Enter lagi ya. Oke, berbeda kan teman-teman dengan yang sebelumnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan gerakan melompat kecilnya ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat line art ya. Oke, kita lanjut.
Oke, untuk membuat garis line art, pertama-tama kita kunci dulu layer sketsanya teman-teman. Kita kunci, kemudian kita ubah warna garisnya ya menjadi hijau. Kita centang saja ya, kita klik kotak kecil hijau di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tambah layer baru, kita rename sebagai line art. Nah, kenapa kita ubah garis sketsanya menjadi warna hijau? Ya, jadi kita bisa akan membedakan mana garis line art ya yang berwarna hitam dan mana garis sketsa yang berwarna hijau. Jadi mempermudah kita untuk mengikuti gambar sketsanya ya untuk proses memberi gambar garis line artnya. Oke, kita remove ya frame-nya ini. Kita remove framesnya, kemudian kita insert keyframe. Nah, sekarang kita zoom. Disinilah kreativitas kita akan kita gunakan teman-teman. Untuk desain daripada karakter ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya sesuai dengan karakter yang teman-teman inginkan. Di sini saya hanya mencontohkan versi saya sendiri ya. Saya akan buat karakternya seperti ini. Ini saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Saya buat polanya seperti ini. Mungkin prosesnya akan cukup memakan waktu ya. Saya akan sedikit percepat ya untuk membuat karakternya ini. Yuk kita lanjut. Oke, kita sudah membuat garis line artnya sekaligus membuat karakternya teman-teman seperti ini ya versi saya. Jika teman-teman punya versi lain ya tidak ada salahnya dicoba. Nah, kita akan melanjutkan menggambar ke frame kedua, 3 dan seterusnya ya. Di frame kedua ya kita insert frame di sini seperti biasa ya. Kemudian kita hapus. Nah, agar tidak perlu menggambar berulang-ulang teman-teman, kita copy saja bagian-bagian tertentu yang bisa kita copy ya. Misalnya bagian kepala dulu. Di sini kita coba gunakan lasso tool ya. Nah, kemudian kita potong. Kita copy, lalu kita paste place ya, klik kanan paste in place di sini. Ya, kemudian tekan Q. Nah, kita atur posisinya teman-teman. Oke, kita atur sesuai dengan gambar sketsa yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagian lainnya juga, misalnya di sini tangan ya. Nah, tangan kita ambil ya per bagian. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang ya teman-teman. Nah, kita tinggal copy paste saja ya. Ini kita copy, klik kanan paste in place. Nah, seperti ini. Nah, kita atur. Jadi ukurannya pun tetap sama ya. Proporsionalnya tetap sama gitu. Kemudian bagian lengannya, namun ada beberapa bagian ya yang harus memang kita gambar ulang. Nah, tapi ini demi menghemat waktu kita ya, agar tidak susah menggambar lagi ya, tinggal kita gunakan saja cara ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baru kita rapikan ya bagian-bagian yang seperti ini. Nah, kita rapikan. Oke, seperti ini teman-teman. Tinggal kita sesuaikan saja dengan posenya ya, pola gambarnya. Nah, untuk bagian badannya ini kan berbeda ya. Ya, ini tegak, kemudian ini agak bungkuk. Nah, yang bagian ini memang harus mau nggak mau kita gambar ulang, tapi ya tidak ada salahnya ya, memang harus kita gambar seperti ini teman-teman. Oke, set. Dan bagian kaki pun bisa kita copy juga, namun di sini saya lebih memilih untuk menggambar ya seperti ini agar kita lebih terlatih lagi ya dan sudah terbiasa nantinya. Nah, ini tergantung daripada cara teman-teman bekerja ya dalam membuat karya atau animasi seperti apa. Kita akan melanjutkan ya menggambar line artnya hingga frame terakhir. Nah, setelah selesai kita memberi garis line art pada seluruh frame yang sudah kita buat tadi teman-teman, layer sketsanya kita hapus. Jadi yang tersisa hanya layer line artnya saja. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke proses pewarnaan. Langsung saja kita ke pen bucket tool di sini. Kemudian kita ke palette warna di sini.
Nah, kita akan mengkomposisikan warna karakternya sudah kita buat di sini ya. Saya mulai dari bagian rambut. Jangan lupa dimulai dari frame pertama ya. Ini kita zoom. Nah, kemudian kita warnai untuk warna kulit karakternya. Ini bebas ya teman-teman, sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya. Saya beri warna ini sebagai contoh saja, sesuai dengan yang saya inginkan. Misalnya warna bajunya saya beri warna hijau agak gelap seperti ini. Dan untuk celananya saya beri warna ini. Lalu untuk sepatunya saya beri warna ini saja. Dan jangan lupa bagian detailnya, matanya juga ya, harus kita warnai. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan komposisi warna untuk karakter yang sudah kita buat ini ya. Langkah selanjutnya kita akan mewarnai frame-frame selanjutnya ya, sesuai dengan warna yang sudah kita komposisikan di sini. Nah, caranya kita gunakan eyedropper tool di sini teman-teman untuk menyalin warna yang sudah kita gunakan di sini. Misalnya saya mulai dari bagian rambut terlebih dahulu ya. Kita klik saja, kemudian kita ke frame-frame berikutnya, tinggal kita warnai seperti ini. Nah, jadi kita cukup menggunakan satu tool saja teman-teman ya, seperti ini. Kita warnai seluruhnya. Oke, sampai dengan frame terakhir. Proses pewarnaan ini sungguh asik ya teman-teman. Jika karakter yang ingin kita buat itu sudah selesai ya, kita lanjutkan bagian warna kulitnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seterusnya. Nah, lakukan terus proses seperti ini ya, hingga seluruh frame sudah akan kita warnai ya. Lakukan dengan cara yang sama ya, menggunakan eyedropper tool seperti ini. Kita copy ya, copy satu-satu bagian yang sudah kita warnai ke frame-frame berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan mewarnai hingga selesai. Nah, setelah selesai semua proses pewarnaan, kita akan melanjutkan dengan proses memberi warna gradasi ya. Langsung saja kita gunakan pensil tulis ini teman-teman. Kita ke frame pertama ya, kita blok, kita zoom gambarnya ya. Kita akan menggambar garis warna untuk gradasinya ya. Misalnya saya contohkan di bagian di sini, kemudian bagian sini. Nah, teman-teman bisa mencoba ya dengan karakter atau desain kartun teman-teman sendiri ya. Nanti bisa dicoba. Saya hanya memberikan contoh dengan versi saya. Nah, seperti ini. Saya coba beri warna di bagian sini ya, belakang. Oke, seperti ini saja teman-teman. Juga bagian lengannya saya contohkan di bagian sini saja. Oke. Nah, untuk warna gradasinya kita mengcopy saja warna dari warna ini ya, yang sudah kita beri warna ini, menggunakan sama halnya dengan proses pewarnaan ya. Kita gunakan eyedropper tool, kemudian kita pilih warna yang akan kita gradasikan terlebih dahulu. Misalnya bagian leher ya, saya klik di sini. Lalu kita ke palet warna di sini. Nah, kita pilih warna yang agak gelap. Kita agak ke bawah seperti ini. Ya, ini ya, teman-teman bisa melihat warnanya. Lalu kita warnai seperti ini. Nah, warna juga bagian yang sama ya. Misalnya di sini kan adalah warna kulit karakternya ya. Nah, kita warnai juga di bagian lengannya. Jika sudah diwarnai, jangan lupa untuk dihapus garis gambarnya ya. Jadi lebih rapi gambar yang kita dapatkan teman-teman. Nah, setelah selesai kita memberi warna dan juga gradasi teman-teman, langkah selanjutnya kita akan menggambar ground. Kita kunci dulu layer line art-nya. Lalu kita tambah layer baru di sini, kita rename sebagai ground. Kemudian layernya kita tarik ke bawah layer line art ya. Lalu kita remove frame-nya. Kemudian kita insert keyframe, gunakan pencil tool untuk menggambar ground-nya. Kita zoom out dulu lambar kerjanya, lalu kita mulai gambar ground-nya ya, agak bertekstur seperti ini ya teman-teman. Kita klik 2 kali ya pada garis gambarnya, lalu kita hapus. Oke, kita sudah mendapatkan gambar groundnya teman-teman. Ya, kemudian kita insert keyframe di frame 55 di sini ya, sama dengan frame dari layer line art. Kita insert keyframe, lalu kita kunci. Langkah selanjutnya kita akan membuat bayangan ya untuk karakter ini. Untuk menggambar bayangan, kita tambah layer baru. Kita rename sebagai bayangan. Nah, posisi layernya di tengah-tengah ya teman-teman. Lalu kita remove frame-nya. Kita insert keyframe. Kita zoom out, zoom in lagi gambarnya. Kita gunakan brush tool ya teman-teman. Atas soketnya itu huruf B ya. Oke, di sini brush toolnya. Kemudian kita pilih diameternya di sini untuk menggambar. Bisa kita pilih ya yang mana yang kita inginkan. Saya coba yang keempat ya. Untuk warnanya kita pilih warna hitam. Nah, sekarang kita coba gambar ya di seperti ini untuk bayangannya. Kita lanjutkan ya ke frame kedua.
Nah, ini untuk setiap framenya ya teman-teman, bisa kita atur ya ukuran gambarnya atau pola gambarnya. Nah, kita buat seperti ini satu persatu. Nah, kita akan melanjutkan ya membuat bayangan karakter ini hingga frame terakhir ya di sini. Nah, setelah selesai kita memberi gambar bayangan pada semua framenya teman-teman, kita kunci layar bayangannya. Langkah selanjutnya kita akan menginsert background. Kita tambah layar baru di sini. Kita rename sebagai background. Nah, untuk posisi layarnya kita letakkan di paling bawah ya teman-teman. Lalu kita remove frame. Kemudian kita insert keyframe. Di sini saya sudah menyiapkan gambar background yang saya akan gunakan ya, yang saya desain sendiri. Kita drag saja ke sini ya, lembar kerja Adobe Flash-nya. Oke, kemudian untuk ukurannya kita atur ya. Nah, di sini untuk lembar kerjanya defaultnya ini 550 kali 400 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sebelah sini ya, sebelah kanan tengah ini ya. Nah, kita akan menyamakan ukuran daripada background ini sesuai dengan ukuran lembar kerja dari Adobe Flash yang kita gunakan ya, yaitu 550 kali 400. Kita klik saja frame daripada gambar backgroundnya. Kita tekan Q, maka akan muncul properties dan size-nya di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada sumber X, Y, W dan H. Untuk X dan Y-nya biarkan saja 0, W-nya kita ubah 550 dan H-nya 400. Oke, maka dia sudah sama ya ukurannya. Kita insert keyframe di frame terakhir sama dengan layar lainnya ya. Kemudian kita kunci. Nah, sampai di sini animasi kita sudah selesai teman-teman. Sekarang kita render ya. Kita pergi ke file, pilih export movie, lalu kita rename, kita save. Dan untuk resolusinya saya gunakan 1080 agar terlihat lebih jernih lagi ya gambar video hasilnya. Kita oke saja. Dan untuk hasil animasinya bisa kita lihat seperti berikut ini. Oke teman-teman, seperti inilah hasil daripada pembelajaran kita di video tutorial kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jika teman-teman memiliki saran, kritik, ide ataupun masukan yang untuk membangun channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.